Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1901, Pedang Hitam Misterius. Tatapan roh alam tiba-tiba terfokus pada Ye Chen. Beberapa saat kemudian, cahaya putih mengelilingi Ye Chen dan dia mengikuti Yin Ming ke dalam lubang putih. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah aneh. Monster macam apa Ye Chen? Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga dipilih sebagai pewaris dalam keadaan yang aneh seperti itu. Seolah-olah surga sedang mengawasinya. Bahkan para murid dari pasukan kelas 1 ini tidak bisa tidak iri pada Ye Chen. Namun, Ye Chen tercengang. Bukankah dia sudah memberitahu roh alam untuk tidak memilihnya? Mengapa ini terjadi? Ye Chen bergumam tak berdaya, tidak apa-apa. Ketika aku menerima warisan, aku akan menyerahkannya dan membiarkan Yin Ming menerimanya. Segera, mereka berdua melewati lubang cahaya putih. Pada saat mereka membuka mata lagi, mereka telah tiba di sebuah altar. Di tengah altar, ada sebuah panggung batu. Di depan panggung batu, terdapat sajadah. Melalui pesan jiwa yang dikirim oleh roh alam, mereka tahu bahwa selama mereka duduk di sajadah ini, mereka dapat mulai menerima warisan. Di depan altar batu, terdapat sebuah pedang panjang berwarna hitam. Meskipun bilahnya berbintik-bintik dan bobrok, namun pedang itu memancarkan aura yang sangat kuno. Ye Chen mengangkat alisnya. Pedang panjang hitam ini luar biasa. Mari kita beri penghormatan terlebih dahulu, kata Ye Chen kepada Yin Ming. Yin Ming mengangguk. Keduanya menghadap altar batu dan membungkuk dengan hormat. Ye Chen, terimalah warisan ini, Yin Ming tiba-tiba berkata kepada Ye Chen setelah dia berdiri, dengan bakatmu, kamu pasti lebih cocok daripada aku. Yin Ming sepenuhnya yakin dengan bakat Ye Chen. Ketika Ye Chen memblokir serangan Lin Juelong untuknya, dan setelah Ye Chen mengalahkan Lin Juelong, Yin Ming mengerti bahwa Ye Chen layak untuk diikuti. Dia bahkan bersedia memberikan hidupnya untuk Ye Chen, jadi apa itu sekadar warisan? Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka Yin Ming akan mengatakan itu. Namun, dia tetap menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Warisan ini tidak begitu berguna bagiku. Cepatlah terima warisan itu. Roh alam memilihmu sejak awal, bukan? Ketika Yin Ming mendengar ini, dia juga tercengang. Matanya yang indah mulai berfluktuasi hebat. Dia mengira Ye Chen mengatakan ini agar dia bisa mendapatkan warisan itu. Meskipun roh alam telah memilihnya sejak awal, sekarang setelah dia memasuki tanah warisan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa altar panggung batu lebih memilih Ye Chen daripada dirinya. Mengenai pernyataan Ye Chen bahwa warisan itu tidak berguna baginya, Yin Ming menganggapnya sebagai alasan. Bagaimanapun, bahkan para ahli alam Star Aperture dan di atasnya tidak akan berani mengatakan bahwa warisan seperti itu tidak berguna bagi mereka. Ada sedikit kecemasan di matanya yang indah. Dia berkata kepada Ye Chen, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Jika bukan karena kamu, aku pasti sudah lama mati. Apa gunanya warisan dibandingkan dengan ini? Lagi pula, ini bukan warisan biasa. Bahkan seorang jenius super akan bertarung sampai mati untuk warisan ini, kan? Kalau bukan karena persahabatan kita dengan Jisuan dan yang lainnya, dan fakta bahwa mereka terluka, kita mungkin akan memperjuangkannya. Meskipun begitu, kamu sebenarnya mengatakan bahwa warisan ini tidak berguna untukmu. Apakah kamu tidak tahu betapa berharganya warisan ini? Dengan bakatmu dan 100 tahun kultivasi, kamu pasti akan menjadi salah satu ahli terkuat di benua Lingwu. Ye Chen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak mau menerimanya, maka jangan menerimanya. Sedangkan aku tidak akan menerimanya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke pedang panjang hitam dan tersenyum pada Yin Ming. Jika kamu merasa tidak enak, berikan saja pedang ini padaku. Pedang setan darahku memiliki beberapa retakan dan belum diperbaiki. Aku butuh senjata untuk saat ini. Pedang ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Meskipun aku mungkin tidak dapat mengendalikannya dengan kekuatanku saat ini, samar-samar aku dapat merasakan bahwa pedang ini sangat cocok untukku. Meskipun pedang iblis darah itu kuat, namun telah berkurang ke tingkat artefak ruang waktu karena berlalunya waktu. Sekarang, retakan telah muncul lagi, jadi Ye Chen benar-benar kekurangan senjata yang berguna. Yin Ming masih ingin mengatakan sesuatu. Dia merasa bahwa ini terlalu tidak adil bagi Ye Chen. Pedang memang berharga, tetapi dibandingkan dengan warisan, itu tampak tidak berarti. Setelah mendapatkan warisan ini, senjata apa yang tidak bisa dia dapatkan di masa depan?
Namun, Ye Chen tidak menunggu Yin Ming untuk berbicara dan segera mengambil pedang di tangannya. Saat Ye Chen menyentuh gagangnya, pedang yang berbintik-bintik dan bobrok itu mengeluarkan teriakan yang jelas seolah-olah itu mengekspresikan kegembiraan. Beberapa saat kemudian, cahaya dingin yang menusuk mengalir di pedang itu. Tanda-tanda berbintik-bintik asli menghilang dalam sekejap, memperlihatkan pedang yang sangat tajam. Mata Ye Chen berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, pedang yang bagus. Dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Yin Ming, baiklah, aku akan mulai memurnikan pedang ini. Ada batas waktu untuk menerima warisan. Begitu waktu itu habis, kita akan otomatis diteleportasi keluar dari sini. Jika kamu tidak ingin warisan ini terbuang sia-sia, cepatlah dan terimalah. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Yin Ming dan duduk bersila di tanah dan mulai memurnikan pedang. Yin Ming terdiam. Matanya menatap punggung Ye Chen dengan penuh rasa terima kasih. Tiba-tiba, matanya berkilat dan dia berkata kepada Ye Chen dengan malu-malu, jika kamu berjanji padaku satu hal, aku akan dengan patuh menerima warisan ini. Permintaan apa? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yin Ming menundukkan pandangannya seolah-olah dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia tampak sedikit malu dan menolak untuk berbicara untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mulai memurnikan benda ini, kata Ye Chen menggoda. Ketika Yin Ming mendengar ini, dia buru-buru berkata, aku harap kau tidak akan memanggilku Yin Ming lagi, oh. Jika aku tidak memanggilmu Yin Ming, aku harus memanggilmu apa? Ye Chen menatapnya sambil tersenyum. Panggil aku, Yin Ming tampak sedikit malu. Setelah ragu sejenak, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, panggil aku Little Ming. Mata Ye Chen dipenuhi dengan kebingungan. Dia melihat ekspresi malu Yin Ming dan mengangguk. Mengerti, Little Ming. Ketika Yin Ming mendengar ini, dia seperti seorang gadis kecil yang telah menerima hadiah. Dia dengan senang hati mengakui kata-katanya dan berjalan menuju altar batu. Akhirnya, gadis itu duduk di atas sajadah di depan altar batu dan mulai menerima warisan. Saat Yin Ming melakukan itu, aura yang kuat meletus dari platform batu dan menyelimuti tubuh Yin Ming. Aura Yin Ming secara bertahap menyatu dengan aura yang kuat ini dan mulai menguat secara bertahap. Ye Chen menatap Yin Ming dan mengangguk sambil tersenyum. Dia kemudian mulai memurnikan pedang hitam itu. Begitu energi spiritualnya mengalir ke pedang panjang itu, Ye Chen segera merasakan bahwa pedang itu mengandung rohnya sendiri. Ini adalah senjata suci dengan roh pedang yang kuat. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan. Secara umum, semakin tinggi level artefak, semakin banyak energi spiritual yang akan dikonsumsinya. Oleh karena itu, sulit untuk mengendalikan dan menggunakan artefak yang melampaui ranah seseorang. Roh artefak ini jelas sangat menyukai Ye Chen. Tanda seru. Bab 1902, ada yang salah. Tidak lama kemudian, secercah kegembiraan muncul di wajah Ye Chen. Dengan berkomunikasi dengan roh artefak, Ye Chen mengetahui bahwa pedang ini disebut pedang binatang busuk. Pedang ini paling cocok untuk para kultivator yang memiliki garis keturunan binatang iblis dan binatang spiritual. Justru karena esensi darah Ye Chen sangat kuat, ia begitu menarik bagi roh pedang-pedang binatang busuk. Dengan pedang binatang busuk, kekuatan Ye Chen akan semakin meningkat. Selain itu, Ye Chen merasa bahwa ia mungkin dapat menggunakan pedang binatang busuk untuk mencoba menampilkan kekuatan sejati esensi pedang abadi. Ye Chen menantikan ini. Ia melirik Yin Ming dan matanya berbinar. Tingkat kultivasi Yin Ming melonjak. Selain itu, warisan itu tampaknya tidak akan berakhir. Dengan warisan ini, siapa yang tahu ke tingkat mana kultivasi Yin Ming akan naik. Namun, setelah melihat Yin Ming telah mewarisi warisan dan baik-baik saja, Ye Chen mengalihkan pandangannya dan mengaktifkan teknik reinkarnasi iblis surgawi. Begitu saja, aura mereka berdua perlahan menguat. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Ye Chen dan Yin Ming membuka mata mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, altar batu itu tidak lagi memancarkan aura apapun. Yin Ming telah sepenuhnya mewarisi warisan Mo Lingxi. Ketika Yin Ming membuka matanya sekali lagi, tubuhnya memancarkan aura acuh tak acuh yang membuatnya merasa seperti tidak ternoda oleh dunia fana. Selain itu, yang lebih menakutkan adalah kultivasi Yin Ming telah mencapai puncak alam penciptaan, dan dia selangkah lagi untuk menerobos ke alam bukaan bintang. Ye Chen memperlihatkan senyum puas. Jelas bahwa peningkatan Yin Ming tidak hanya dalam hal tingkat kultivasi, tetapi juga dalam hal jiwa.
Keuntungannya cukup signifikan. Ye Chen tentu saja senang bahwa Yin Ming telah memperoleh panen yang begitu besar. Jika dia menerimanya, itu tidak akan banyak berguna karena sifat khusus dari garis keturunan reinkarnasinya. Selamat, Little Ming. Dia menatap Yin Ming dengan lembut dan tersenyum. Yin Ming menatap Ye Chen dalam-dalam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Aku akan mengingat momen ini. Ye Chen, apakah kamu ingin melihat wajah asliku? Ye Chen menatap topeng Yin Ming dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yin Ming melepas topengnya. Alisnya panjang dan sempurna, dan matanya seperti rumbai. Ada mulut ceri kecil di bawah pangkal hidungnya. Bibirnya tipis, dan sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, membawa senyum sedih. Seluruh wajahnya halus dan cantik, dan begitu halus sehingga sepertinya dia tidak termasuk di dunia ini. Sebelum Ye Chen bisa bereaksi, Yin Ming mengenakan kembali topengnya. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Jangan mencariku atau mengikutiku, nada bicara Yin Ming sedikit tergesa-gesa. Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Jelas, Yin Ming sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seseorang melihat wajahnya. Mengenai apakah masalah ini adalah alasan atau sesuatu yang lain, itu tidak penting. Gadis kecil ini sangat cantik. Kenapa dia memakai topeng? Ye Chen tersenyum tenang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan melewati lubang cahaya putih, kembali ke puncak gunung. Setelah Ye Chen pergi, lubang putih itu tertutup sepenuhnya dan menghilang. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa Ji Xuan, Xing Zitang, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Mereka menyembuhkan diri mereka sendiri sambil menjaga tempat ini sementara Ye Chen dan Yin Ming menerima warisan. Mereka belum pergi. Namun, satu-satunya yang hilang adalah Yin Ming. Apakah Yin Ming sudah pergi? Ye Chen bertanya pada Ji Xuan. Ji Xuan mengangguk. Kami ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi dia mengabaikan kami dan pergi dengan panik. Seolah-olah dia takut akan sesuatu, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia tersenyum. Mungkin pihak lain takut padanya. Oh benar, Saudara Ye, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ji Xuan. Bagaimanapun, warisan Mo Lingzi telah berakhir, tetapi kompetisi naga yang bangkit belum berakhir, dan waktu penutupan alam rahasia belum tiba. Ye Chen merenung sejenak. Aku punya cukup token giok ungu, jadi aku berencana untuk melihat-lihat. Dia telah memperoleh token giok ungu dari Lin Juelong, yang telah melahap begitu banyak ahli. Itu cukup untuk mengamankannya tempat di 49 teratas. Yang terpenting sekarang adalah memastikan apakah ada tablet reinkarnasi di alam rahasia ini. Jika tidak ada di dalam, maka itu ada di luar. Itu benar. Ji Xuan berpikir sejenak dan berkata, dengan token giok ungu Saudara Ye, kompetisi ini sama bagusnya denganmu. Tiba-tiba, Ji Xuan menyadari sesuatu. Bagaimana tingkat kultivasi Ye Chen meningkat ke tingkat kedua alam integrasi Dao? Sudah berapa hari? Dapat dimengerti bagi seorang kultivator alam kekacauan primordial tingkat puncak untuk mencapai tingkat pertama alam integrasi Dao, tetapi yang kedua. Mungkinkah Ye Chen adalah orang yang memicu fenomena beberapa hari yang lalu? Memikirkan hal ini, Ji Xuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Fenomena aneh itu seharusnya dipicu oleh seorang ahli alam aperture bintang. Tidak mungkin itu adalah Ye Chen. Kalau tidak, itu akan terlalu mengerikan dan aneh. Xing Zitang juga menyadari sesuatu. Dia menoleh ke Ye Chen dan bergumam, Ye Chen, kamu bukan ahli alam aperture bintang yang menyamar, kan? Apakah kecepatan kultivasimu masih manusia? Ye Chen tersenyum tipis dan tidak membuang waktu. Dia segera menuju ke kejauhan sambil mengaktifkan indera spiritualnya untuk menyapu dan mencari tablet reinkarnasi di sekelilingnya. Selama beberapa hari, Ye Chen mencari di seluruh alam rahasia, tetapi tidak dapat merasakan tablet reinkarnasi. Berbicara secara logis, berkat garis keturunannya, ketika dia mendekati tablet reinkarnasi, akan ada reaksi. Namun, tidak ada reaksi seperti itu meskipun dia menjelajahi alam rahasia. Tampaknya itu hanya bisa terjadi di luar. Akhirnya, kompetisi naga yang bangkit akan segera berakhir. Semua peserta yang masih berada di alam rahasia langsung diselimuti oleh cahaya ungu yang menyilaukan, yang kemudian menyala dan membawa mereka keluar dari alam rahasia. Semua orang kembali ke pulau kecil tempat mereka pertama kali berada. Ye Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa kurang dari 1/10 dari 10.000 jenius yang telah berpartisipasi dalam kompetisi hadir.
Di antara orang-orang ini, hanya 49 orang yang berhasil maju. Pemuda tampan yang telah menjadi tuan rumah turnamen naga yang bangkit dan telah membantu semua orang berteleportasi muncul. Wajahnya pucat, dan dia bahkan menyesal datang ke sini. Harganya terlalu mahal. Dia melihat para jenius yang hadir dan mengumumkan, edisi kompetisi naga yang bangkit ini secara resmi berakhir. Silakan istirahat. Kami akan mengumumkan hasilnya nanti. Begitu dia selesai berbicara, token giok ungu di tas penyimpanan semua orang terbang keluar secara otomatis dan berubah menjadi cahaya ungu yang berkumpul di tangan pemuda tampan itu. Ye Chen, di mana Yin Ming? Chang Ye bertanya dengan cemas. Yin Ming tidak keluar. Ye Chen tertegun. Berbicara secara logis, semua ahli yang masih hidup seharusnya telah diteleportasi keluar. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Yin Ming. Jantung Chang Ye berdebar kencang. Dia mengeluarkan token giok dengan nama Yin Ming di atasnya. Baru saja, token giok Yin Ming berkedip merah. Ada yang salah. Semua ahli yang masih hidup seharusnya sudah diteleportasi keluar. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Yin Ming. Jantung Chang Ye berdebar kencang. Dia mengeluarkan token giok dengan nama Yin Ming di atasnya. Baru saja, token giok Yin Ming berkedip merah. Ada yang salah. Semua ahli yang masih hidup seharusnya sudah diteleportasi keluar. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat Yin Ming. Jantung Chang Ye berdebar kencang. Dia mengeluarkan token giok dengan nama Yin Ming di atasnya. Baru saja, token giok Yin Ming berkedip merah. Ada yang salah. Bab 1903, Pertanyaan Ye Chen. Aku mencari di seluruh pulau, tetapi aku tidak dapat menemukan Yin Ming. Seolah-olah, dia benar-benar menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah Yin Ming seharusnya masih hidup, jadi mengapa tidak ada jejaknya? Ada yang salah. Pada saat itu, Ye Chen berpikir keras. Dia mengingat adegan setelah warisan. Tampaknya memang ada yang salah dengan Yin Ming. Seharusnya tidak ada masalah dengan warisan Mo Lingxi. Dia telah memeriksanya. Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi sehingga membuat Yin Ming ingin pergi terburu-buru? Pasti ada masalah di suatu tempat. Baiklah, pemuda tampan dari sebelumnya berkata lagi, sekarang, kita akan mengumumkan 49 pemenang. Dimulai dari tempat ke-49, para jenius dari berbagai sekte yang namanya disebut akan diundang untuk menaiki tangga api surgawi. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan tangga panjang kristal yang mempesona yang sepenuhnya berwarna merah seperti merah tua muncul di depan semua orang. Di ujung tangga panjang itu ada platform cantik dengan 49 posisi dari tinggi ke rendah. Tangga api surgawi ini dan platform yang terhubung dengannya memancarkan aura artefak surgawi. Selain itu, auranya luar biasa kuat. Itu benar-benar artefak surgawi kelas atas. Melihat pemandangan ini, para jenius di lembah itu berseru. Pemuda tampan itu melihat reaksi semua orang dan mengangguk puas. Dia membuka gulungan di tangannya dan mulai mengumumkan, tempat ke-49, Liu Shengming dari Sekte Miriat Mistik. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda berwajah pucat berjalan keluar dari kerumunan dengan kepala terangkat tinggi dan dadanya membusung. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Orang-orang yang menyaksikan Liu Shengming berjalan menuju tangga api surgawi mengungkapkan ekspresi yang sangat iri. Segera, Liu Shengming melangkah ke tangga api surgawi. Ekspresinya berubah begitu dia melakukannya, dan dia sangat gembira. Tangga api surgawi benar-benar dapat memurnikan tubuh seseorang. Pemuda tampan itu menjelaskan, tangga api surgawi dapat memurnikan tubuh orang yang menaikinya untuk pertama kalinya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi platform yang Anda tuju, dan semakin baik efek pemurniannya. Ketika semua orang mendengar itu, mereka melihat tangga api surgawi dan hampir meneteskan air liur. Mereka iri. Banyak dari mereka yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit lagi tahun depan, tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Saat pemuda tampan itu membacakan nama-nama satu persatu, semakin banyak peserta menaiki tangga, termasuk Long Xuan, Ji Xuan, Xing Zitang, Tian Ling, Qi Xia dan yang lainnya. Akhirnya, pemuda tampan itu selesai membaca 48 nama. Hanya nama jenius yang telah memenangkan tempat pertama yang belum diumumkan. Pemuda tampan itu sengaja berhenti sejenak, dan hati semua orang berangsur-angsur menjadi tegang. Mereka semua ingin tahu siapa jenius di antara para jenius ini. Pemuda tampan itu tertawa saat melihatnya. Pemenang kompetisi naga yang bangkit edisi ini adalah seorang jenius dari Sekte Bulan Mistik, Ye Chen, katanya dengan keras.
Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang memberi jalan kepadanya. Ekspresi Ye Chen tenang dan tanpa emosi. Tidak ada kebanggaan atau kegembiraan di wajahnya. Begitu saja, dia dengan tenang menaiki tangga, melewati para jenius lain yang memenuhi syarat, dan mencapai puncak platform tinggi. Semua orang di pulau itu menatap pemuda itu dalam diam. Mereka terkejut melihat tingkat kultivasinya. Ye Chen bahkan belum mencapai alam penciptaan. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi nomor satu? Banyak seniman bela diri yang tingkat kultivasinya melampaui Ye Chen merasa tidak puas. Mereka merasakan ketidakadilan dan keengganan. Namun, saat ini, tidak ada yang berani mengejek Ye Chen. Ini karena mengejek Ye Chen sama saja dengan mengejek para pesaing yang peringkatnya lebih rendah dari Ye Chen. Ye Chen menatap orang-orang ini dan tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, dia tidak peduli. Ini karena orang-orang ini tidak selevel dengannya. Dia masih memikirkan alasan mengapa Yin Ming pergi. Pria tampan itu tanpa ekspresi. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, kompetisi naga yang bangkit secara resmi berakhir. Selamat kepada 49 orang yang memenuhi syarat. Kalian telah memenangkan sesuatu yang diimpikan oleh banyak jenius, dan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Api Surgawi. Sekarang, berdirilah di panggung dan jangan bergerak. Kami akan langsung mengirim kalian ke Akademi Api Surgawi." Tepat ketika semua orang mengira bahwa kompetisi naga yang bangkit akhirnya berakhir dan hendak pergi, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar dari panggung tinggi. "Tunggu sebentar, tunggu. Semua orang yang memenuhi syarat ingin pergi ke Akademi Api Surgawi, tetapi sebenarnya ada seseorang yang ingin menunggu. Membuat Akademi Api Surgawi menunggu. Berani sekali. Orang yang telah berbicara adalah juara kompetisi, Ye Chen dari Sekte Bulan Mistik." Setelah beberapa saat terkejut, semua orang mengungkapkan ekspresi tidak senang. Mereka sudah membenci Ye Chen karena tidak pantas mengambil tempat pertama, tetapi sekarang dia ingin mereka menunggu. Namun, Ye Chen tentu saja tidak peduli apakah orang-orang ini senang atau tidak. Dia tidak bisa pergi ke Akademi Api Surgawi sekarang. Karena dia akan diteleportasi, dia tentu saja harus menghentikan mereka. Pemuda tampan itu juga tercengang. Namun, ketika dia melihat bahwa Ye Chen yang berbicara, dia masih tersenyum dan bertanya kepada Ye Chen, "Ada apa? Apakah ada hal lain yang belum diselesaikan?" Pemuda tampan itu bernama Lou Yun. Meskipun dia tampak muda, dia telah lama berada di Akademi Api Surgawi. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa aneh atau lemahnya pemenang pertama dalam kompetisi naga yang bangkit, mereka sebenarnya sangat kuat. Jika ada orang lain yang memintanya untuk menunggu, dia mungkin akan menegur mereka. Bagaimanapun, gengsi Akademi Api Surgawi dipertaruhkan. Namun, karena itu Ye Chen, dia bisa bersikap lunak. Ketika semua orang melihat sikap Lou Yun terhadap Ye Chen, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berdiskusi. Apa yang terjadi dengan Akademi Api Surgawi? Bagaimana perwakilan mereka bisa begitu baik kepada orang nomor satu yang tidak pantas? Beberapa orang bahkan mulai berteriak, "Akademi Api Surgawi, beri anak ini pelajaran." Melihat ini, Lou Yun sedikit mengernyit. Ekspresi Ye Chen tidak berubah. "Itu benar," katanya dengan tenang, "aku memang punya beberapa urusan yang belum selesai. Kamu bisa mempercayakannya kepada gurumu untuk menanganinya terlebih dahulu," kata Lou Yun, "atau aku bisa memberimu 2 jam untuk menyelesaikannya." Ketika Lou Yun mengatakan ini, semua orang terkejut. 2 jam. Akademi Api Surgawi benar-benar bersedia menunggu 2 jam tambahan untuk Ye Chen. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Akademi Api Surgawi benar-benar menghargai Ye Chen. Sekarang bukan hanya para kontestan di pulau itu. Bahkan beberapa jenius yang telah berhasil diterima oleh Akademi Api Surgawi terkejut. Pada saat yang sama, banyak orang menatap Ye Chen dengan rasa cemburu yang mendalam. Mereka semua meraung dalam hati, mengapa? Mengapa sampah ini bisa menerima perlakuan seperti itu dari Akademi Api Surgawi? Mengapa aku tidak diterima saja? Keributan di pulau itu semakin keras. Namun, saat semua orang mengira Ye Chen akan menerima pengakuan Akademi Api Surgawi, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Lou Yun. "Aku punya pertanyaan. Di alam rahasia tadi, selain peserta yang tereliminasi, apakah ada yang menghilang secara misterius?" Lou Yun tertegun. Dia mengangguk. "Ini adalah sesuatu yang juga ingin kutanyakan." "Memang ada beberapa orang." "Beberapa orang yang mana?" tanya Ye Chen. Lou Yun tidak bisa memahami Ye Chen. Bagaimanapun,
Adalah hal yang normal bagi orang untuk menghilang tanpa alasan. Di masa lalu, dia tidak akan menanyakannya. Namun, karena Ye Chen adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dia tetap menjawab, Sekte Bulan Mistik, Yin Ming, Aula Jiwa, Lin Juelong, Istana Roh Abadi, Xia Ruoxue, seperti yang diharapkan. Tampaknya ada masalah dengan kompetisi naga yang bangkit. Yin Ming bukan satu-satunya. Lin Juelong juga menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, mata Ye Chen membelalak. Apa yang baru saja didengarnya? Xia Ruoxue dari Istana Roh Abadi. Mengapa Xia Ruoxue juga ada di sini? Dia secara misterius menghilang di alam rahasia ini seperti Yin Ming. Kamu bisa mempercayakannya kepada gurumu untuk menanganinya terlebih dahulu, kata Lou Yun, atau aku bisa memberimu waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Ketika Lou Yun mengatakan ini, semua orang terkejut. 2 jam. Akademi Api Surgawi benar-benar bersedia menunggu 2 jam tambahan untuk Ye Chen. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Akademi Api Surgawi benar-benar sangat menghargai Ye Chen. Sekarang bukan hanya para kontestan di pulau itu. Bahkan beberapa jenius yang berhasil diterima oleh Akademi Api Surgawi terkejut. Pada saat yang sama, banyak orang memandang Ye Chen dengan kecemburuan yang kuat. Mereka semua meraung dalam hati mereka, mengapa? Mengapa sampah ini dapat menerima perlakuan seperti itu dari Akademi Api Surgawi? Mengapa aku tidak diterima sebagai gantinya? Keributan di pulau itu semakin keras dan keras. Namun, ketika semua orang mengira Ye Chen akan menerima konsesi Akademi Api Surgawi, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Lou Yun. Aku punya pertanyaan. Di alam rahasia tadi, selain peserta yang tereliminasi, apakah ada yang menghilang secara misterius? Lou Yun tertegun. Dia mengangguk. Ini adalah sesuatu yang juga ingin kutanyakan. Memang ada beberapa orang. Beberapa orang yang mana? Tanya Ye Chen. Lou Yun tidak bisa mengerti Ye Chen. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi orang untuk menghilang tanpa alasan. Di masa lalu, dia tidak akan menanyakannya. Namun, karena Ye Chen adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dia tetap menjawab, Sekte Bulan Mistis, Yin Ming, Aula Jiwa, Lin Juelong, Istana Roh Abadi, Xia Ruoxue, seperti yang diharapkan. Tampaknya ada masalah dengan kompetisi naga yang bangkit. Yin Ming bukan satu-satunya. Lin Juelong juga menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, mata Ye Chen membelalak. Apa yang baru saja dia dengar? Xia Ruoxue dari Istana Roh Abadi. Mengapa Xia Ruoxue juga ada di sini? Dia secara misterius menghilang di alam rahasia ini seperti Yin Ming. Kamu bisa mempercayakannya kepada gurumu untuk menanganinya terlebih dahulu, kata Lou Yun, atau aku bisa memberimu waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Ketika Lou Yun mengatakan ini, semua orang terkejut. 2 jam. Akademi Api Surgawi benar-benar bersedia menunggu 2 jam tambahan untuk Ye Chen. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Akademi Api Surgawi benar-benar sangat menghargai Ye Chen. Sekarang bukan hanya para kontestan di pulau itu. Bahkan beberapa jenius yang berhasil diterima oleh Akademi Api Surgawi terkejut. Pada saat yang sama, banyak orang memandang Ye Chen dengan kecemburuan yang kuat. Mereka semua meraung dalam hati mereka, mengapa? Mengapa sampah ini dapat menerima perlakuan seperti itu dari Akademi Api Surgawi? Mengapa aku tidak diterima sebagai gantinya? Keributan di pulau itu semakin keras dan keras. Namun, ketika semua orang mengira Ye Chen akan menerima konsesi Akademi Api Surgawi, dia menggelengkan kepalanya dan menatap Lou Yun. Aku punya pertanyaan. Di alam rahasia tadi, selain peserta yang tereliminasi, apakah ada yang menghilang secara misterius? Lou Yun tertegun. Dia mengangguk. Ini adalah sesuatu yang juga ingin kutanyakan. Memang ada beberapa orang. Beberapa orang yang mana? Tanya Ye Chen. Lou Yun tidak bisa mengerti Ye Chen. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi orang untuk menghilang tanpa alasan. Di masa lalu, dia tidak akan menanyakannya. Namun, karena Ye Chen adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dia tetap menjawab, Sekte Bulan Mistis, Yin Ming, Aula Jiwa, Lin Juelong, Istana Roh Abadi, Xia Ruoxue, seperti yang diharapkan. Tampaknya ada masalah dengan kompetisi naga yang bangkit. Yin Ming bukan satu-satunya. Lin Juelong juga menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, mata Ye Chen membelalak. Apa yang baru saja dia dengar? Xia Ruoxue dari Istana Roh Abadi. Mengapa Xia Ruoxue juga ada di sini? Dia secara misterius menghilang di alam rahasia ini seperti Yin Ming.
Yang mana? Ye Chen bertanya. Lou Yun tidak bisa mengerti Ye Chen. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi orang untuk menghilang tanpa alasan. Di masa lalu, dia tidak akan menanyakannya. Namun, karena Ye Chen adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dia tetap menjawab, Sekte Bulan Mistis, Yin Ming, Aula Jiwa, Lin Juelong, Istana Abadi Roh, Xia Ruoxue, seperti yang diharapkan. Tampaknya ada masalah dengan kompetisi naga yang bangkit. Yin Ming bukan satu-satunya, Lin Juelong juga menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, mata Ye Chen membelalak. Apa yang baru saja dia dengar? Xia Ruoxue dari Istana Abadi Roh. Mengapa Xia Ruoxue juga ada di sini? Dia secara misterius menghilang di alam rahasia ini seperti Yin Ming. Yang mana? Ye Chen bertanya. Lou Yun tidak bisa mengerti Ye Chen. Bagaimanapun, adalah hal yang normal bagi orang untuk menghilang tanpa alasan. Di masa lalu, dia tidak akan menanyakannya. Namun, karena Ye Chen adalah orang pertama yang mengajukan pertanyaan, dia tetap menjawab, Sekte Bulan Mistis, Yin Ming, Aula Jiwa, Lin Juelong, Istana Abadi Roh, Xia Ruoxue, seperti yang diharapkan. Tampaknya ada masalah dengan kompetisi naga yang bangkit. Yin Ming bukan satu-satunya, Lin Juelong juga menghilang. Namun, beberapa saat kemudian, mata Ye Chen membelalak. Apa yang baru saja dia dengar? Xia Ruoxue dari Istana Abadi Roh. Mengapa Xia Ruoxue juga ada di sini? Dia secara misterius menghilang di alam rahasia ini seperti Yin Ming. Bab 1904, Ketidakhormatan yang luar biasa. Ye Chen merasa bahwa kompetisi naga yang bangkit tidak sesederhana itu. Dari ekspresi Lou Yun, dia dapat mengatakan bahwa bahkan orang ini masih dalam kegelapan. Kompetisi naga yang bangkit adalah salah satu acara paling makmur di benua Lingwu. Namun, hanya sebagian dari pasukan kelas 1 dan pasukan terbaik benua Lingwu yang datang. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ye Chen hanya melihat sebagian dari pasukan kelas 1 selama seluruh kompetisi. Para pengikut dari pasukan teratas itu benar-benar menghilang. Istana Roh Abadi sangat kuat, tetapi jika Xia Ruoxue tahu bahwa dia berpartisipasi dalam kompetisi, dia pasti akan datang mencarinya. Dia telah menyebabkan keributan di kompetisi naga yang bangkit, jadi mustahil bagi Xia Ruoxue untuk tidak memperhatikannya. Kalau begitu, mengapa dia tidak muncul? Ling Yun tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia, jadi dia seharusnya tidak dapat menahan Xia Ruoxue. Setelah menghubungkan titik-titik itu, Ye Chen tampaknya telah memahami sesuatu. Sebelum jiwa Dewa Divine Deity Bistamer menghilang, jiwa itu memberitahunya bahwa ada Reincarnation Tablet di dekatnya. Satu-satunya hal yang dapat membuat pasukan besar begitu gelisah mungkin adalah Reincarnation Tablet. Oleh karena itu, hal terpenting adalah mencari tahu kemana semua orang ini pergi. Selain itu, dia harus menemukan Xia Ruoxue dan Yin Ming. Suara Lou Yun terus terdengar, dan Ye Chen mendengar beberapa nama yang familiar. Sikong Feixing. Ye Chen pernah bertemu orang ini sebelumnya. Orang ini berkata bahwa dia berharap untuk bertemu di kompetisi Rising Dragon, tetapi dia tidak muncul. Kemana Xia Ruoxue, Ming Er, Sikong Feixing, Lin Juelong, dan yang lainnya pergi? Mungkinkah mereka bertarung untuk Reincarnation Tablet? Lou Yun selesai membaca dan menatap Ye Chen dengan tatapan membara. Ye Chen, memang ada orang yang menghilang di kompetisi Rising Dragon sebelumnya. Mungkin kita mengabaikan mereka. Mereka mungkin telah pergi sejak lama. Bahkan para tetua yang membawa mereka ke sini sudah pergi. Misalnya, para tetua dari Hall of Souls dan wakil Palace Master dari Spirit Immortal Palace, Senior Ling Yun. Orang-orang ini telah pergi lebih awal. Menurut pendapatku, mereka mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan dan harus kembali. Bagaimanapun, faksi-faksi ini berstatus bangsawan. Ada banyak hal yang harus dilakukan di sekte. Tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di luar terlalu lama. Kompetisi Rising Dragon sebenarnya dapat diabaikan oleh mereka. Beberapa kekuatan dan sekte kelas 1 hanya dapat memperoleh peluang tertinggi dari Akademi Api Surgawi melalui kompetisi Rising Dragon. Namun, bahkan jika kekuatan-kekuatan top itu gagal, murid-murid mereka masih memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Api Surgawi. Namun, ini biasanya tidak terjadi. Ada banyak sekte di benua Lingwu yang dinilai sebagai kekuatan top, tetapi hanya sedikit yang datang. Dari sini dapat dilihat bahwa murid-murid mereka memiliki pilihan yang lebih baik daripada Akademi Api Surgawi. Lagi pula, mereka tidak akan gagal bahkan jika mereka berpartisipasi. Senior,
Apakah Anda yakin orang-orang yang hilang itu memasuki alam rahasia? Ye Chen menatap Lou Yun dan bertanya. Saya yakin, jawab Lou Yun. Lalu, berdasarkan jumlah total token giok ungu, apakah tidak ada dari mereka yang mendapatkannya? Ye Chen melanjutkan. Lou Yun tertegun. Dia merasa ada yang salah, tetapi dia tetap menjawab, ya. Dia tidak ingin melanjutkan percakapan ini dengan Ye Chen. Dia bertanya, Ye Chen, kami tidak bisa menunda lama untukmu. Bagaimana kalau kami memberimu 2 jam? Jika masalahmu tidak penting, tidak apa-apa untuk menyelesaikannya di Akademi Api Surgawi. Namun, Ye Chen berbicara dengan tenang lagi. Tidak, aku harus pergi ke acara ini. Selain itu, 2 jam tidak cukup. Keheningan. Kerumunan yang berisik itu menjadi tenang. Mereka semua menatap Ye Chen dengan tidak percaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Api surgawi bersedia menunggunya selama 2 jam, tetapi dia pikir itu tidak cukup. Apakah dia masih tidak mau menerima kondisi yang begitu baik? Apakah dia menganggap dirinya begitu tinggi? Ini adalah Akademi Api Surgawi. Jika semuanya salah, bahkan jika dia adalah juara kompetisi, dia mungkin didiskualifikasi dari penerimaan Akademi Api Surgawi karena begitu kurang ajar. Mungkinkah Ye Chen benar-benar tidak menghormati Akademi Api Surgawi? Alis Lou Yun berkerut. Dia sudah cukup memberi Ye Chen wajah dengan bersedia menunggu selama 2 jam, tetapi Ye Chen masih tidak mau menerimanya. Jadi, apa yang kamu inginkan? Lou Yun bertanya lagi. Pada saat ini, nadanya sudah sedikit dingin. Aku tidak akan bergabung dengan Akademi Api Surgawi untuk saat ini. Aku akan bergabung setelah aku selesai dengan masalah itu, kata Ye Chen dengan tenang. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Meskipun Akademi Api Surgawi merupakan kesempatan yang sangat berharga, Ye Chen memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi kaku. Bahkan Lou Yun terkejut dengan Ye Chen. Apakah dia mengira bahwa Akademi Api Surgawi adalah rumahnya? Lokasi Akademi Api Surgawi merupakan rahasia di benua Lingwu. Tentu saja, hal itu tidak dapat diungkapkan begitu saja. Meskipun demikian, Ye Chen menganggapnya biasa saja dan berpikir bahwa dia dapat datang dan pergi sesuka hatinya. Dipilih oleh Akademi Api Surgawi merupakan kehormatan dan keberuntungan yang sangat besar, tetapi dia sama sekali tidak menghargainya. Jika tidak memungkinkan, saya bersedia menyerahkan hak saya untuk memasuki Akademi Api Surgawi, tambah Ye Chen. Semua orang terkejut lagi, dan Lou Yun menatap Ye Chen dengan ekspresi yang buruk. Ini sama saja dengan tidak menghormati Akademi Api Surgawi. Dalam sejarah, Akademi Api Surgawi memiliki hak untuk menolak orang lain untuk bergabung, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah menyerah untuk bergabung dengan Akademi Api Surgawi. Terlebih lagi, ini datang dari pemenang pertama kompetisi naga yang bangkit. Itu memalukan. Ledakan. Aura yang amat kuat membumbung ke langit. Bahkan para ahli alam penciptaan puncak yang hadir terkejut oleh aura itu dan tidak bisa bergerak. Itu adalah aura dari ahli alam bukaan bintang yang sebenarnya, dan itu langsung menuju ke Ye Chen. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Aura ini sangat kuat. Dalam sekejap, dia secara tidak sadar menggunakan teknik reinkarnasi iblis surgawi, kekuatan garis keturunannya, teknik membakar darah, 6 dao, dan energi Gengjin. Ledakan. Aura Ye Chen juga meledak liar, berbenturan dengan aura mengerikan dari ahli alam bukaan bintang. Puci. Saat aura bertabrakan, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Namun, punggungnya lurus saat dia melihat ke arah aura. Tidak mungkin. Banyak pasang mata menatap Ye Chen, menatap punggungnya yang lurus seolah-olah mereka telah melihat sesuatu di luar pemahaman. Bagaimana orang ini, yang bahkan belum mencapai alam penciptaan, dapat menahan tekanan aura dari seorang ahli alam bukaan bintang? Bab 1905, tidak ada pengecualian yang diizinkan. Beberapa jenius alam penciptaan dan integrasi dao yang lebih lemah hampir tidak mampu menahan tekanan dan hampir tidak bisa diam. Selain itu, mereka adalah para jenius yang telah melampaui tingkat kultivasi mereka. Adapun Ye Chen, yang menghadapi beban tekanan itu, dia mungkin bertahan 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih banyak dari apa yang telah mereka tanggung. Mengingat tingkat kultivasi Ye Chen, bukankah seharusnya dia hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan? Namun, Ye Chen masih berdiri tegak dan menatap ke arah aura itu dengan menantang. Jika ini bukan menantang surga, lalu apa? Sekarang, siapa yang berani meremehkan Ye Chen? Sekarang,
siapapun yang punya otak bisa tahu bahwa Ye Chen sama sekali tidak lemah. Bahkan, dia bisa dikatakan sangat menantang surga. Berapa banyak jenius yang bisa dia kalahkan dengan tubuh yang menakutkan ini yang dapat menahan tekanan dari ahli alam Star Aperture. Namun, Ye Chen tidak berminat untuk mempedulikannya. Dia melihat ke arah datangnya aura itu. Di sana berdiri seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan wajah muram. Dia mengenakan jubah putih Akademi Api Surgawi, sama seperti Lou Yun. Lou Yun tersenyum pahit saat melihatnya. Orang ini adalah Chen Jiu dari Departemen Penegakan Hukum Akademi Api Surgawi. Dia dikenal karena ketegasannya di Akademi Api Surgawi. Untuk seseorang seperti Ye Chen, yang bahkan belum resmi mendaftar dan sudah mulai membuat masalah, dapat dikatakan bahwa dia dalam masalah besar saat bertemu Chen Jiu. Berdasarkan kepribadian Chen Jiu, dia pasti akan menghajar Ye Chen habis-habisan. Bahkan jika Ye Chen tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Namun, Chen Jiu memiliki karakteristik lain. Dia sangat menghargai orang-orang berbakat. Jika dia bertemu dengan seorang jenius yang benar-benar layak dibina, dia akan membantu mereka semampunya. Sekarang, terserah Ye Chen apakah dia bisa memenangkan hati Chen Jiu. Chen Jiu tersenyum saat melihat Ye Chen telah menghalangi auranya dengan mudah. Anak ini menarik. Namun, wajahnya tetap dingin. Dia berkata kepada Ye Chen tanpa emosi, Akademi Api Surgawi bukanlah tempat di mana kamu dapat bergabung sesuka hati dan keluar sesuka hatimu. Apakah kamu masih peduli dengan Akademi? Bocah, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki bakat dan memperoleh tempat pertama dalam kompetisi tahun ini. Ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Bahkan seorang jenius perlu tumbuh dewasa, apakah kamu mengerti? Ye Chen menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, Senior, saya minta maaf. Saya tidak punya niat untuk menjadi pusat perhatian. Saya hanya punya sesuatu untuk ditangani. Masalah ini sangat penting. Di akhir kalimatnya, Ye Chen mengangkat kepalanya lagi. Matanya bertemu dengan mata Chen Jiu, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sama sekali. Meskipun Ye Chen bukan tandingan lawannya, dalam hal sikap dan aura, dia sama sekali tidak kalah. Bagaimanapun, dia telah mencapai benua Lingwu dengan mendaki dari kota sungai, Huaxia, dan pegunungan Kunlun. Energi darah dan niat membunuh yang telah dikumpulkannya, serta tekad dan keberaniannya untuk menantang surga, tidak tergoyahkan. Selain itu, dia memiliki tubuh surgawi abadi dan garis keturunan reinkarnasi. Siapa di dunia ini yang bisa membuatnya tunduk? Banyak orang yang hadir diam-diam menertawakan kebodohan Ye Chen. Pada saat ini, tidak peduli seberapa penting masalahnya, dia seharusnya menyerah terlebih dahulu kepada senior dari Akademi Api Surgawi ini daripada secara terbuka tidak menghormati pihak lain. Ye Chen terlalu muda dan tidak berpengalaman. Meskipun dia kuat, banyak orang merasa bahwa prestasi masa depan Ye Chen terbatas. Bagaimanapun, di dunia kultivasi, jika Anda ingin melakukannya dengan baik dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, bakat saja tidak cukup. Seseorang harus tahu siapa yang harus berteman dan siapa yang harus disinggung. Sekarang, Ye Chen jelas telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak disinggungnya. Dia pasti akan membayar harganya. Namun, mata Chen Jiu tidak menunjukkan rasa jijik atau marah saat dia menatap Ye Chen. Jika Ye Chen tiba-tiba mengubah sikapnya sekarang, dia akan memandang rendah Ye Chen. Chen Jiu lebih menyukai orang yang jujur daripada orang yang bermuka dua. Karena itu, dia mengagumi sikap Ye Chen saat ini. Sejujurnya, dia tidak lagi menyalahkan Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak berusaha bersikap tidak konvensional dan menunjukkan bahwa dia berbeda. Benar-benar ada sesuatu yang terjadi. Namun, sebagai anggota Departemen Penegakan Hukum Akademi Api Surgawi, dia tidak bisa membiarkan tindakan Ye Chen. Hukum melarang belas kasihan. Departemen Penegakan Hukum seharusnya tidak memihak. Hanya dengan cara ini mereka dapat melindungi reputasi Akademi Api Surgawi. Dia bisa bersikap lunak selama 2 jam, 4 jam, atau bahkan 24 jam, tetapi apa yang ingin dilakukan Ye Chen jelas bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Karena itu, apapun alasan Ye Chen, dia tidak akan membiarkannya melakukannya. Sekarang setelah Ye Chen diterima di Akademi Api Surgawi, dia dianggap sebagai anggota Akademi. Tentu saja, dia terikat oleh aturan disiplin Akademi. Jika dia ingin menentang pengaturan Akademi Api Surgawi dan pergi sendiri, bagaimana dia bisa dibiarkan melakukannya dengan mudah?
Itu akan meninggalkan noda pada reputasi Akademi Api Surgawi. Wajah Chen Jiu menjadi gelap. Dia berteriak pada Ye Chen, aku tidak peduli apa yang sedang kamu lakukan. Kembalilah ke panggung dan patuhi perintah Akademi. Saat dia berbicara, aura di sekitar tubuhnya langsung melonjak dan menjadi lebih dari 10 kali lebih berat. Tampaknya Chen Jiu belum melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi sekarang dia benar-benar melepaskan auranya dan menunjukkan kultivasinya yang mengerikan di depan semua orang. Hanya sedikit auranya sudah cukup untuk memaksa sebagian besar peserta di pulau itu ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Hanya beberapa orang yang bisa berdiri. Namun, meskipun sebagian besar dari mereka tertekan, mereka sangat senang dan gembira. Ini karena mereka tahu bahwa seperti yang mereka duga, Ye Chen telah menyinggung ahli alam Star Aperture ini, dan pasti akan membayar harganya. Mereka awalnya sangat iri pada Ye Chen, jadi mereka berharap dia mendarat di sup panas. Mereka percaya bahwa bahkan jika Ye Chen adalah reinkarnasi dari binatang iblis kelas atas, dia tetap akan tertimpa tekanan mengerikan yang membuat ruang bergetar. Bahkan mungkin dia tidak akan mampu menahannya dan akan tertimpa tekanan sampai mati. Ye Chen, yang menjadi sasaran aura, segera mulai berdarah di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen merasa bahwa semua energi spiritual telah dibekukan oleh aura. Dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Setiap inci tubuhnya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Kalau bukan karena kehendak abadi Ye Chen yang sekeras baja, rasa sakit ini saja sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Bab 1906, Boneka Penegak Hukum. Lin Juelong adalah ahli alam Star Aperture tingkat pertama, tetapi aura Chen Jiu sangat berbeda darinya. Ini adalah fondasi Akademi Api Surgawi. Namun, Ye Chen mengatupkan giginya erat-erat dan tidak bersuara. Punggungnya masih tegak. Bahkan ahli alam penciptaan tingkat puncak biasa tidak akan mampu menahan tekanan ini, bukan? Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, tampaknya dia akan hancur total. Tatapannya tidak goyah sama sekali. Energi iblis yang tak berujung tiba-tiba melonjak keluar, dan dahi Ye Chen berkedip dengan cahaya redup yang tidak diperhatikan oleh siapapun. Meskipun mata iblis tertidur, ia juga agak marah ketika merasakan ancaman itu. Yang lebih aneh lagi adalah pupil mata Ye Chen bersinar merah tua. Ye Chen benar-benar telah menahan kekuatan penuh dari ahli alam Star Aperture tahap akhir. Lou Yun sangat terkejut. Itulah aura Chen Jiu. Dia tahu bahwa dengan kepribadian Chen Jiu, dia tidak akan menahan diri jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Meskipun demikian, Ye Chen mampu menahannya. Lou Yun telah melihat banyak orang jenius. Akademi Api Surgawi awalnya dipenuhi dengan orang-orang jenius, tetapi hanya ada sedikit orang jenius seperti Ye Chen. Anak ini adalah seseorang yang dapat menonjol bahkan di Akademi Api Surgawi. Dia adalah naga sejati yang akan menjadi eksistensi puncak di benua Lingwu di masa depan. Mata Lou Yun tiba-tiba berkilat. Dia bisa melihat senyum tipis di wajah tegas Chen Jiu. Mengapa Chen Jiu tersenyum? Apakah dia tidak ingin menghukum Ye Chen? Sekarang setelah Ye Chen menahan auranya, bagaimana dia masih bisa tersenyum? Tiba-tiba, Chen Jiu menarik kembali tekanannya dan menatap Ye Chen. Anak baik, kamu berhasil menahan tekananku. Mengesankan, tetapi tidakkah kamu mendengarku memintamu untuk mematuhi pengaturan akademi? Perilakumu dianggap tidak mematuhi instruksi dari Departemen Penegakan Hukum. Ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menahan auraku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka kembali gembira. Ye Chen sudah hampir mati, kan? Ye Chen sangat kuat, begitu kuatnya hingga menantang surga. Dia bahkan bisa menahan aura yang begitu menakutkan. Namun, hasilnya tidak akan berubah. Karena dia tidak mematuhi seorang ahli dan mempermalukannya di depan begitu banyak orang, ahli itu pasti akan mengambil tindakan dan memberikan hukuman yang berat, kan? Saat semua orang menonton, Chen Jiu melambaikan tangannya, dan sebuah golem muncul. Chen Jiu menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, ini adalah boneka penegak hukum dari Departemen Penegakan Hukum Akademi Api Surgawi. Sebagai guru akademi, saya adalah ahli alam Star Aperture. Bahkan jika Anda telah melanggar hukum akademi, saya tidak dapat menghukum Anda secara pribadi. Oleh karena itu, boneka penegak hukum ini akan bertindak atas nama saya. Mata golem itu memancarkan dua sinar cahaya merah saat ia benar-benar terbangun. Tubuh logam beratnya tiba-tiba melepaskan aura yang tidak lebih lemah dari level pertama alam Star Aperture. Terlebih lagi, saat boneka-boneka semacam ini bertarung, tidak ada rasa takut sama sekali.
Satu-satunya pikiran mereka adalah menyelesaikan misi, terlepas dari kerusakan yang mereka derita. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada para ahli manusia. Para peserta yang terdesak ke tanah semuanya bangkit satu persatu. Mata mereka berkedip dengan kekejaman, kegembiraan, dan antisipasi. Golem alam Star Aperture, Ye Chen hanyalah seorang ahli alam Dao Integration level kedua. Bahkan jika tubuhnya cukup kuat untuk menahan aura mengerikan sebelumnya, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang ahli alam Star Aperture. Sekarang, mereka menunggu untuk melihat bagaimana Ye Chen akan dipukuli oleh golem itu. Beberapa saat kemudian, tubuh golem itu melesat dan menyerang Ye Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, lengan bajanya berubah menjadi pedang yang mencoba menebas Ye Chen. Serangan ini sangat kuat. Energi pedang yang kuat bahkan memaksa beberapa penonton jenius untuk mundur beberapa langkah, dan energi pedang yang mengerikan itu mengiris ruang. Golem ini sangat kuat. Banyak siswa yang memenuhi syarat menelan ludah saat melihat serangan golem itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melanggar aturan apapun di Akademi Api Surgawi. Jika mereka yang terkena pedang golem ini, mereka mungkin benar-benar mati. Melihat betapa mengerikannya gerakan ini, para kontestan ingin bersorak. Beberapa dari mereka bahkan yakin bahwa Ye Chen akan terbunuh oleh serangan pedang ini. Dalam skenario kasus terbaik, dia akan terluka parah. Ekspresi Lou Yun berubah. Bukankah Chen Jiu terlalu kejam? Ye Chen bukanlah siswa biasa di Akademi Api Surgawi. Dia adalah seorang jenius tingkat naga sejati. Mengapa Chen Jiu yang mencintai bakat begitu kejam terhadap Ye Chen? Meskipun dalam bahaya, ekspresi Ye Chen tenang dan acuh tak acuh. Pedang hitam pekat muncul di tangannya. Itu adalah pedang binatang busuk. Garis-garis hitam di tubuh Ye Chen juga menyebar dengan cepat. Seolah-olah iblis surgawi telah menampakkan diri dan menggunakan kekuatan penuhnya. Beberapa saat kemudian, energi iblisnya meletus, dan cahaya hitam yang menyilaukan menerangi seluruh pulau. Dengan ledakan keras, air laut bergolak, bumi berguncang, dan angin menderu. Dalam sekejap, pemandangan seperti kiamat turun ke atas semua orang. Chen Jiu melihat ke pusat cahaya, dan senyum muncul di wajahnya yang tegas. Dengan lambaian tangannya, dia menekan semua fenomena sebelum berbalik dan pergi. Pada saat itu, semua orang menoleh untuk melihat tempat Ye Chen dan golem itu bertarung. Mereka melihat sosok berdiri di sana, tetapi itu adalah sosok yang tidak mereka duga akan tetap berdiri. Ye Chen telah menang. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, hampir semua hati Dao para jenius goyah, dan hati mereka yang sombong menerima pukulan besar. Tidak ada rasa takut sama sekali. Pikiran mereka hanya menyelesaikan misi, terlepas dari kerusakan yang mereka derita. Mereka bahkan lebih mengerikan daripada para ahli manusia. Para peserta yang terdesak ke tanah semuanya bangkit satu persatu. Mata mereka berkedip karena kekejaman, kegembiraan, dan antisipasi. Golem alam Star Aperture, Ye Chen hanyalah seorang ahli alam Dao Integration tingkat kedua. Bahkan jika tubuhnya cukup kuat untuk menahan aura yang menakutkan sebelumnya, mustahil baginya untuk mengalahkan seorang ahli alam Star Aperture. Sekarang, mereka menunggu untuk melihat bagaimana Ye Chen akan dipukuli oleh golem itu. Beberapa saat kemudian, tubuh golem itu melesat dan menyerang Ye Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, lengan bajanya berubah menjadi pedang yang mencoba menebas Ye Chen. Serangan ini sangat kuat. Energi pedang yang kuat bahkan memaksa beberapa jenius yang menonton untuk mundur beberapa langkah, dan energi pedang yang mengerikan itu mengiris ruang. Golem ini sangat kuat. Banyak siswa yang memenuhi syarat menelan ludah ketika mereka melihat serangan golem itu. Pada saat yang sama, mereka diam-diam bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah melanggar aturan apapun di Akademi Api Surgawi. Jika mereka yang terkena pedang golem ini, mereka mungkin benar-benar mati. Melihat betapa mengerikannya gerakan ini, para kontestan ingin bersorak. Beberapa dari mereka bahkan yakin bahwa Ye Chen akan terbunuh oleh serangan pedang ini. Dalam skenario terbaik, dia akan terluka parah. Bab 1907, Petunjuk mengenai tablet reinkarnasi. Mereka selalu dikenal sebagai jenius, tetapi di hadapan Ye Chen, mereka sama sekali bukan jenius. Tingkat bakat mereka tampak jauh lebih rendah daripada Ye Chen, jadi bagaimana mungkin hati Dao mereka tidak goyah? Bukan hanya itu, ada juga serpihan-serpihan logam yang pecah di bawah kaki Ye Chen, jadi Ye Chen tidak hanya menang, tetapi dia juga telah menghancurkan boneka penegak hukum yang menakutkan itu sepenuhnya, meninggalkan sisa-sisanya.
Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa Ye Chen hanya menyerang sekali. Monster mengerikan macam apa ini? Itu benar-benar melampaui batas imajinasi mereka. Jisuan, Xing Zitang, dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Sekarang, yang lainnya akhirnya mengalami keterkejutan yang mereka rasakan saat itu. Ye Chen adalah eksistensi yang sangat menantang surga dan tak terbayangkan. Pada saat ini, suara dingin Chen Jiu bergema di seluruh pulau. Ye Chen, seorang siswa Akademi Api Surgawi, telah dihukum oleh instruktur Departemen Penegakan Hukum, Chen Jiu, karena melanggar peraturan akademi. Selama hukuman Chen Jiu, boneka penegakan hukum tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan Ye Chen terluka. Dia tidak cocok untuk segera bergabung dengan akademi. Oleh karena itu, Chen Jiu dari Departemen Penegakan Hukum secara khusus memberikan Ye Chen cuti tanpa batas waktu untuk memulihkan diri. Begitu siswa Ye Chen pulih, dia harus segera memasuki Akademi Api Surgawi. Jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Saat Chen Jiu berbicara, dia menoleh sedikit dan melirik Ye Chen. Dia berkata dengan tenang, "Nak, istirahatlah dengan baik. Setelah kamu pulih, kamu harus melapor ke akademi. Apakah kamu mengerti?" Lou Yun terkejut ketika mendengar ini. Chen Jiu bertanggung jawab atas Ye Chen. Ye Chen melihat luka di lengannya. Dia tahu bahwa boneka penegakan hukum tidak berniat mengambil nyawanya. Selain itu, kekuatan yang dilepaskan golem ini lebih lemah dari serangan Lin Juelong. Bagaimanapun, perintah awal Chen Jiu hanya untuk menghukumnya. Ye Chen bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa Chen Jiu sengaja melakukan ini untuk membuat alasan bagi Ye Chen sehingga dia punya cukup waktu untuk menangani masalahnya sendiri tanpa melanggar peraturan akademi. Dia menatap Chen Jiu, yang pergi, dengan sedikit kehangatan di matanya. Dia akan mengingat kebaikan ini. Ye Chen membungkuk hormat kepada Chen Jiu yang pergi dan menjawab, "Saya, Ye Chen, mengerti. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru Chen dari Departemen Penegakan Hukum." Chang Ye, yang berdiri berjaga di samping dan siap menyerang kapan saja, akhirnya menghela napas lega saat melihat ini. Dia menatap Ye Chen dengan senyum pahit. Anak ini benar-benar pandai membuat masalah. Lou Yun tersenyum tak berdaya pada Ye Chen. "Baiklah, Ye Chen. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi ke Akademi Api Surgawi untuk saat ini. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Terima kasih atas perhatianmu, senior." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. Lou Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membentuk segel di tangannya dan energi spiritualnya yang kuat bersiul keluar dan melonjak ke tangga api surgawi. Tangga api surgawi dan platform tinggi langsung meletus dengan cahaya merah yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian, seluruh platform tinggi menghilang bersama para jenius di atasnya. Pada saat ini, angin dan awan tiba-tiba bergerak. Sebuah lubang yang dalam tiba-tiba terbuka di angkasa saat 3 aura kuat muncul dari lubang dan turun ke pulau itu. Semua orang melihat ke arah 3 aura itu dengan tatapan terkejut, karena ketiga aura ini terlalu kuat, dan bahkan lebih kuat dari Chen Jiu dengan selisih yang besar. Orang-orang yang memancarkan aura itu adalah 3 lelaki tua. Yin Che, Bai Zentang, Long Yitian, 3 tetua agung dari Sekte Bulan Mistik telah muncul di pulau itu bersama-sama. Begitu mereka bertiga muncul, mereka pertama-tama menatap Ye Chen. Mata ketiga ahli ini tiba-tiba menyala, dan mereka benar-benar menunjukkan ekspresi terkejut pada saat yang sama. "Bai tua, apakah aku melihat sesuatu?" Long Yitian bergumam, "Muridmu ini," Bai Zentang mencengkeram Ye Chen, membuatnya sedikit bingung. Bai Zentang menatap Ye Chen dengan saksama dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, tanda api surgawi. Itu benar-benar tanda api surgawi. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat tanda-tanda orang-orang ini. Bocah Ye, kau benar-benar membuatku bangga. Muridku sebenarnya dipilih oleh Akademi Api Surgawi. Tanda api surgawi." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sedikit bingung. Bai Zentang hendak berbicara ketika sebuah tangan mendarat di bahunya. Pada saat itu, tatapan Yin Che dalam. Dia menepuk bahu Bai Zentang dan berkata, "Baiklah, Bai tua. Kita akan membicarakan tanda itu nanti. Mari kita tanya Ye Chen dulu. Bagaimana dengan Little Ming?" Jelas, Chang Ye telah memberitahu 3 tetua agung dari Sekte Bulan Mistik tentang apa yang telah terjadi. Bai Zentang tersadar dari linglungnya. Dia tersenyum meminta maaf pada Yin Che dan menoleh ke Ye Chen. "Nak, ceritakan pada kami tentang Yin Ming." Setelah 3 tetua agung mengetahui tentang kecelakaan Yin Ming,
mereka menggunakan kemampuan mereka untuk melintasi ruang angkasa dan mencapai pulau itu. Pulau ini disegel oleh formasi Akademi Api Surgawi. Bahkan seorang ahli alam aperture bintang tingkat puncak akan membutuhkan token untuk masuk. Tidak mungkin untuk menerobos masuk. Namun, formasi itu dihancurkan oleh Yin Che yang cemas. Dia benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Ye Chen menceritakan semua yang telah terjadi. Kemudian, dia menoleh ke Yin Che dan dua lainnya. Aku tidak tahu di mana Little Ming sekarang. Lagi pula, kurasa Akademi Api Surgawi juga tidak tahu. Mata Bai Zentang serius. Dia menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, aku khawatir hilangnya Little Ming ada hubungannya dengan tablet yang diperoleh Mo Lingxi. Tablet. Hanya dengan satu kata, Ye Chen yakin bahwa tablet ini adalah tablet reinkarnasi. Selain itu, dari tatapan aneh Bai Zentang, dia bisa tahu bahwa pihak lain sudah lama tahu bahwa dia telah memasuki sekte bulan mistik untuk mendapatkan tablet reinkarnasi di tubuh Zining. Bai Zentang sama sekali tidak menyebutkannya, yang berarti bahwa dia mungkin sedang mengujinya. Bagaimanapun, 10 tablet reinkarnasi adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh banyak kekuatan teratas di benua Lingwu dengan segala cara. Mengenai mengapa itu disegel di tubuh Zining, Ye Chen tidak tahu. Long Yitian dan Yin Che saling memandang dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Setelah beberapa lama, Long Yitian berkata, benda itu adalah benda legendaris. Apakah itu benar-benar ada? Juga, saya mendengar bahwa sekte bulan mistik memilikinya di zaman kuno. Sangat disayangkan bahwa itu menghilang tanpa jejak. Sayang sekali. Ye Chen tertegun dan menatap Bai Zentang dengan heran. Bagaimana mungkin tetua agung lainnya tidak tahu tentang tablet reinkarnasi? Dengan kata lain, di seluruh sekte bulan mistik, hanya Bai Zentang, Zining, dan dirinya sendiri yang tahu. Mengapa Bai Zentang begitu berhati-hati? Tanda seru. Bab 1908, tanpa itu, dia akan mati. Bai Zentang melirik Ye Chen, jelas mengingatkannya untuk tidak membocorkan rahasia. Dia kemudian melanjutkan, sekte bulan mistis kita memiliki fondasi yang dalam sejak zaman kuno. Tentu saja, kita bisa mempertahankan tablet itu. Namun, sekarang setelah kita diturunkan menjadi kekuatan kelas 1, bahkan jika tablet itu ada, kita tidak dapat mempertahankannya sekarang. Mari kita mulai. Selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki masalah Mo Lingxi dan bahkan menemukan beberapa rahasia. Setelah Mo Lingxi mendapatkan tablet itu, dia awalnya ingin membawanya ke wilayah iblis. Sayangnya, Kaisar Iblis wilayah iblis meninggal, dan wilayah iblis menjadi kacau, yang membuat Mo Lingxi berubah pikiran. Kemudian, Mo Lingxi datang ke alam rahasia kompetisi naga yang bangkit dan meninggalkan warisannya. Mo Lingxi terus berkultivasi, semua demi membalas dendam Kaisar Iblis wilayah iblis suatu hari nanti. Namun, dia berkultivasi sepanjang hidupnya, dan pada akhirnya, dia masih mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak memenuhi syarat untuk membalas dendam. Sejak saat itu, Mo Lingxi menghilang secara misterius. Rahasia-rahasia ini tidak menyebutkan apapun tentang tablet yang dimiliki Mo Lingxi. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal di sarang. Namun, seorang kultivator yang tidak berafiliasi pernah melihat Mo Lingxi membawa Nether Beast ke Nether Canyon, yang berada di dekat pulau ini. Yang lebih penting, ketika saya datang ke sini, saya mengamati formasi yang membuka alam rahasia kompetisi naga yang bangkit. Aura alam rahasia itu mirip dengan Nether Canyon. Sangat mungkin ada jalan di alam rahasia yang mengarah ke Nether Canyon. Saya khawatir orang-orang yang menghilang secara misterius dalam kompetisi naga yang bangkit tidak ada di sini untuk bergabung dengan Akademi Api Surgawi, tetapi untuk tablet reinkarnasi. Kompetisi itu hanya untuk menutupi. Mengenai hilangnya Little Ming, aku khawatir dia mengetahui sesuatu ketika dia menerima warisan Mo Lingxi. Itulah sebabnya dia pergi tanpa pamit. Mata Ye Chen membara. Jelas bahwa Bai Zentang sangat mengenal tablet reinkarnasi. Dengan semua petunjuk yang saling terhubung, tebakan Bai Zentang pasti mendekati kenyataan. Xia Ruoxue juga berada di Nether Canyon. Selain itu, Ling Yun dan tetua Hall of Souls telah pergi begitu tiba-tiba. Mereka pasti pergi ke Nether Canyon juga. Tuan, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ayo pergi ke Nether Canyon sesegera mungkin. Bai Zentang menggerutu. Ini bukan masalah kecil. Dia tidak mengerti mengapa Ye Chen begitu bersemangat tentang tablet reinkarnasi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, tablet reinkarnasi adalah benda suci,
jadi bagaimana mungkin ada orang yang tidak bersemangat? Namun, dia tidak bisa memberikan tablet di tubuh Zining kepada Ye Chen begitu saja. Yin Che mengangguk. Baiklah, Bai Tua, kau bawa Ye Chen ke Nether Canyon dulu. Old Long dan aku akan berpisah dan mencari keberadaan Little Ming di tempat lain. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan Little Ming. Yin Che, yang tadinya tampak ramah, tiba-tiba memancarkan aura pembunuh. Dia berkata dengan dingin, jika aku tahu bahwa Little Ming dibawa pergi oleh orang lain, aku bersumpah demi hati dauku bahwa aku akan membuat orang itu membayar harganya. Bahkan dengan kondisi pikiran Ye Chen, dia hampir terguncang oleh niat membunuh Yin Che. Apakah ini kekuatan seorang ahli top dari Mystic Moon Sect? Itu sangat mengerikan. Bai Zentang menarik Ye Chen. Tubuhnya memancarkan cahaya putih dan dia menghilang ke angkasa. Badai spasial yang mengerikan itu tampak tidak penting bagi Bai Zentang. Itu sama sekali tidak memengaruhinya saat dia melambaikan tangannya dan merobek angkasa. Ye Chen melihat ke bawah. Pada saat ini, mereka telah tiba di suatu tempat di atas lembah yang tertutup kabut abu-abu. Kabut abu-abu tebal itu memberikan perasaan yang sangat dingin. Ini adalah energi yin yang mengerikan. Bai Zentang melepaskan indera spiritualnya yang kuat. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Ye Chen, ini adalah Nether Canyon. Kita harus mengobrol baik-baik sebelum kita masuk. Ye Chen tertegun. Bai Zentang tidak mengungkapkan apapun di depan dua tetua agung lainnya, tetapi tampaknya dia sekarang akan meletakkan kartunya di atas meja. Kamu datang ke Mystic Moon Sect untuk mendapatkan Reincarnation Tablet, kan? Mata Bai Zentang tampak dingin saat menatap Ye Chen. Ya, kata Ye Chen tegas. Mengapa kau menginginkan tablet reinkarnasi? Tahukah kau bahwa Sekte Bulan Mistik telah menjaga tablet reinkarnasi selama beberapa generasi? Kami tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang luar. Kata-kata Bai Zentang sebenarnya mengandung jejak niat membunuh. Meskipun ia menyukai Ye Chen mengincar tablet reinkarnasi. Jika jawaban Ye Chen tidak sesuai dengan keinginannya, ia harus membunuhnya. Ye Chen menatap mata Bai Zentang dan melangkah maju. Tepat saat ia hendak menjelaskan, suara pria dengan kotak pedang di makam samsara terdengar. Aku tidak peduli dengan masalahmu. Namun, kau tidak boleh mengungkapkan apapun tentang garis keturunan reinkarnasi dan makam samsara kepada orang luar. Ye Chen tertegun. Ia hanya bisa berkata kepada Bai Zentang, Guru, aku benar-benar punya alasan mengapa aku harus mendapatkan tablet reinkarnasi. Mengenai alasannya, mohon maafkan aku. Aku tidak bisa memberitahumu. Bai Zentang tidak bergerak ketika mendengar ini. Dia melanjutkan, setiap orang punya rahasia masing-masing. Aku tidak akan memaksamu. Namun, aku tidak bisa memberitahumu rahasia Sekte Bulan Mistik. Guru, bagaimana tepatnya aku bisa mendapatkan tablet reinkarnasi? Ye Chen bertanya lagi. Aku tidak akan ragu untuk menerima syarat apapun. Bai Zentang menatap Ye Chen selama 10 detik penuh. Ye Chen sama sekali tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya benar-benar tulus. Aku tidak akan membunuhmu karena aku percaya bahwa aku adalah hakim yang baik terhadap orang lain, kata Bai Zentang setelah beberapa saat. Saat kau menemukan tablet reinkarnasi di tubuh Zining, aku ada di dekatmu. Aku ingin membunuhmu, tetapi aku berhenti saat melihatmu menghormati Zining dan tidak mencoba merebutnya darinya. Aku bisa melihat betapa pentingnya tablet reinkarnasi bagimu. Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku tidak ingin peduli. Namun, tidakkah kau penasaran mengapa aku menyegel benda sepenting itu di tubuh Zining? Zining sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Mata Ye Chen menyipit dan dia menyelidiki, apakah itu untuk menipu orang lain? Tidak seorang pun akan pernah berpikir bahwa tablet reinkarnasi akan ada di tubuhnya. Salah, sangat salah. Bai Zentang menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa? Ye Chen bingung. Bai Zentang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke Nether Canyon. Karena, tanpa tablet reinkarnasi, Zining akan mati. Zining sudah diambang kematian. Aku menggunakan tablet reinkarnasi untuk melindungi hidupnya. Ada alasan lain mengapa begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkan tablet reinkarnasi, yaitu reinkarnasi. Begitu tablet reinkarnasi memasuki tubuh seseorang, ia akan mampu menjaga kehidupan orang tersebut melalui esensi darah dan dao mereka. Dengan kata lain, tablet reinkarnasi setara dengan kehidupan kedua. Ada satu hal yang tidak kukatakan tentang Mo Lingxi.
Ketika Kaisar Iblis dari wilayah Iblis jatuh, semua orang berebut kekuasaan. Semua orang ingin mengendalikan segalanya tentang Kaisar Iblis dan ingin mendominasi benua Lingwu. Namun, hanya Mo Lingzi yang meninggalkan wilayah Iblis dan memperoleh tablet reinkarnasi dengan mengorbankan nyawanya. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi membunuh banyak ahli. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi mengaktifkan teknik terlarang dengan mengorbankan umur dan kultivasinya. Demi tablet reinkarnasi, ia bahkan tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Ia melihat orang-orang yang dicintainya terbunuh dengan matanya sendiri. Di dalam hatinya, hanya ada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis telah jatuh, tetapi dia ingin menggunakan tablet reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis. Ada alasan lain mengapa begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkan tablet reinkarnasi, yaitu reinkarnasi. Begitu tablet reinkarnasi memasuki tubuh seseorang, ia akan dapat melindungi kehidupan orang tersebut melalui esensi darah dan dao mereka. Dengan kata lain, tablet reinkarnasi setara dengan kehidupan kedua. Ada satu hal yang tidak kukatakan tentang Mo Lingzi. Ketika Kaisar Iblis dari wilayah Iblis jatuh, semua orang berebut kekuasaan. Semua orang ingin mengendalikan segalanya tentang Kaisar Iblis dan ingin mendominasi benua Lingwu. Namun, hanya Mo Lingzi yang meninggalkan wilayah Iblis dan memperoleh tablet reinkarnasi dengan mengorbankan nyawanya. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi membunuh banyak ahli. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi mengaktifkan teknik terlarang dengan mengorbankan umur dan kultivasinya. Demi tablet reinkarnasi, dia bahkan tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Dia melihat orang-orang yang dicintainya terbunuh dengan matanya sendiri. Di dalam hatinya, hanya ada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis telah jatuh, tetapi dia ingin menggunakan tablet reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis. Ada alasan lain mengapa begitu banyak orang berjuang untuk mendapatkan tablet reinkarnasi, yaitu reinkarnasi. Begitu tablet reinkarnasi memasuki tubuh seseorang, ia akan dapat melindungi kehidupan orang tersebut melalui esensi darah dan dao mereka. Dengan kata lain, tablet reinkarnasi setara dengan kehidupan kedua. Ada satu hal yang tidak kukatakan tentang Mo Lingzi. Ketika Kaisar Iblis dari wilayah Iblis jatuh, semua orang berebut kekuasaan. Semua orang ingin mengendalikan segalanya tentang Kaisar Iblis dan ingin mendominasi benua Lingwu. Namun, hanya Mo Lingzi yang meninggalkan wilayah Iblis dan memperoleh tablet reinkarnasi dengan mengorbankan nyawanya. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi membunuh banyak ahli. Demi tablet reinkarnasi, Mo Lingzi mengaktifkan teknik terlarang dengan mengorbankan umur dan kultivasinya. Demi tablet reinkarnasi, dia bahkan tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Dia melihat orang-orang yang dicintainya terbunuh dengan matanya sendiri. Di dalam hatinya, hanya ada Kaisar Iblis. Kaisar Iblis telah jatuh, tetapi dia ingin menggunakan tablet reinkarnasi untuk menghidupkan kembali Kaisar Iblis. Bab 1909, Kerajaan Surgawi. Ye Chen tercengang. Dia bahkan merasakan mata iblis di dahinya bergerak. Ini adalah sesuatu yang bahkan mata iblis tidak tahu. Setelah beberapa lama, Bai Zentang berkata kepada Ye Chen, apakah kamu masih menginginkan tablet reinkarnasi itu? Bahkan dengan mengorbankan nyawa kakak senior Xiningmu. Ye Chen terdiam. Tablet reinkarnasi itu penting, tetapi dia tidak bisa membiarkan kakak senior Xining mati. Guru, apakah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit senior Xining? Kata Ye Chen. Tidak. Bai Zentang menggelengkan kepalanya. Bahkan para ahli medis di benua Lingwu tidak berdaya. Kecuali kerajaan surgawi benua Lingwu, Ye Chen tercengang lagi. Mengapa sekarang ada kerajaan surgawi? Benua Lingwu memiliki 5 wilayah, termasuk wilayah timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Bahkan ada wilayah iblis. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kerajaan surgawi. Kamu belum lama berada di benua Lingwu, jadi tentu saja kamu tidak tahu tentang keberadaan ini, Bai Zentang melanjutkan. Kebanyakan kultivator, bahkan mereka yang memiliki ahli alam gerbang tertutup di sekte mereka, tidak tahu tentang keberadaan kerajaan surgawi. Hanya ada satu alasan, dan itu karena mereka tidak cukup memenuhi syarat. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia terkejut. Bahkan sekte dengan ahli alam gerbang tertutup tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang kerajaan surgawi. Seberapa mengerikankah kerajaan surgawi ini? Hanya eksistensi yang telah mencapai alam kekosongan besar yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang kerajaan surgawi. Bai Zentang melanjutkan,
bahkan orang tua sepertiku yang mengetahui rahasia sekte bulan mistik dan telah hidup entah berapa lama hanya tahu sedikit tentang kerajaan surgawi. Satu-satunya hal yang dapat kita pastikan adalah bahwa kerajaan surgawi sangat kuat. Luar biasa kuat. Alasan mengapa disebut kerajaan surgawi adalah karena para ahli di kerajaan surgawi mengendalikan segalanya di benua Lingwu. Mereka benar-benar eksistensi seperti dewa. Keberadaan seperti dewa. Tanda seru petik 2. Ye Chen terkejut ketika mendengar kata-kata Bai Zentang. Bai Zentang tidak diragukan lagi adalah ahli terkuat di sekte bulan mistik. Jika dia menggambarkan para ahli dari kerajaan surgawi dengan cara seperti itu, maka mereka pasti sangat menakutkan. Bai Zentang melanjutkan, karena itu, banyak ahli bermimpi memasuki kerajaan surgawi. Dibandingkan dengan kerajaan surgawi, sekte bulan mistik, istana abadi roh, dan aula jiwa hanyalah lelucon. Namun, tidak semudah itu untuk memasuki kerajaan surgawi. Lebih jauh, aku mendengar bahwa jatuhnya Kaisar Iblis dan kehancuran istana Juehan, kekuatan nomor 1 di benua Lingwu, semuanya terkait dengan kerajaan surgawi. Menurut legenda, setiap tahun, utusan kerajaan surgawi akan mencari para jenius berbakat di seluruh benua Lingwu dan menandai mereka dengan tanda api surgawi. Mereka yang memiliki tanda ini sudah ada dalam daftar tunggu kerajaan surgawi. Ye Chen sedikit bingung. Siapa yang memberinya tanda ini? Mengapa dia tidak mengingat apapun tentangnya? Lalu bagaimana cara memasuki kerajaan surgawi? Ye Chen bertanya. Bai Zentang menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang itu. Ketika saatnya tiba, jika Anda benar-benar memenuhi persyaratan untuk memasuki kerajaan surgawi, utusan kerajaan surgawi harus mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Namun, dikatakan bahwa pemilik tanda api surgawi sebagian besar adalah mereka yang memiliki garis keturunan yang ditinggalkan oleh beberapa ahli perkasa kuno di kerajaan surgawi di benua Lingwu. Ini berarti bahwa meskipun para jenius ini tidak mengetahuinya, mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat di belakang mereka. Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan di benua Lingwu. Ye Chen mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia berasal dari dunia bela diri tingkat rendah. Tentu saja, tidak mungkin baginya untuk menjadi keturunan ahli kerajaan surgawi yang telah meninggalkan garis keturunannya di benua Lingwu. Murid, ada satu hal yang tidak saya yakini. Tandamu sepertinya sudah lama sekali menempel padamu. Kenapa tanda itu baru muncul saat kompetisi naga yang bangkit? Mungkinkah kerajaan surgawi terhubung dengan Akademi Api Surgawi? Tanda Api Surgawi, Akademi Api Surgawi, itu mungkin. Di masa depan, saat kau pergi ke Akademi Api Surgawi, kau bisa menyelidiki masalah ini secara perlahan. Ye Chen berpikir keras. Segala sesuatu di sekitarnya sepertinya terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Tampaknya keluarga Ye dari pegunungan Kunlun tidak sesederhana itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak yang lahir di kota sungai berakhir dalam situasi ini? Bagaimana mungkin dia memiliki garis keturunan reinkarnasi yang menentang surga? Bai Zentang tersenyum dan berkata, baiklah, jangan terlalu memikirkannya. Masalah kerajaan surgawi masih sangat jauh, dan kau mungkin tidak akan berhubungan dengannya sampai kau mencapai alam aperture bintang. Untuk saat ini, kau harus mengikuti rencana awal dan memasuki Akademi Api Surgawi untuk melihat apakah kau bisa berhubungan dengan rahasia apapun. Ye Chen mengangguk. Meskipun kerajaan surgawi kuat, Bai Zentang melanjutkan, dan ada banyak sekali manfaat untuk menjadi anggota kerajaan surgawi. Namun, bahaya yang terlibat juga tak terbayangkan. Jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk masuk suatu hari nanti, ingatlah untuk berhati-hati. Oh benar, ada satu hal lagi yang mungkin menarik minatmu. Apa? Ye Chen bertanya dengan heran. Bai Zentang tersenyum. Alis putihnya bergerak, dan dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Sepertinya, Akademi Api Surgawi juga memiliki tablet reinkarnasi. Daripada menargetkan Zining, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk mendapatkan tablet reinkarnasi itu? Ye Chen menahan napas. Ada satu di tubuh Zining, satu dengan Mo Lingzi, dan satu di Akademi Api Surgawi. Dia sekarang tahu keberadaan 3 tablet reinkarnasi. Ye Chen hendak menanyakan sesuatu ketika Bai Zentang berkata, baiklah, jangan lupa tujuan perjalanan ini. Turunlah dan cari Little Ming. Ye Chen tertegun dan menunjuk dirinya sendiri. Guru, apakah Anda tidak akan turun bersamaku? Aku tidak tertarik dengan prasasti reinkarnasi, Bai Zentang berkata dengan enteng, lagi pula, kita sudah ditemukan oleh beberapa orang luar biasa.
Aku tentu harus berurusan dengan mereka di sini. Bai Zentang menghilang begitu dia selesai berbicara. Tak berdaya, Ye Chen hanya bisa pergi sendiri. Setelah memasuki negeri kabut abu-abu, hawa dingin yang tak berujung menyerangnya. Pada saat yang sama, di kedalaman ngarai Neter, ada istana bobrok yang dikelilingi oleh formasi yang kuat. Tidak ada kehidupan di luar formasi itu. Di pintu masuk istana, sebuah plakat perunggu tergantung, yang di atasnya terukir kata-kata, Kampung Halaman Kaisar Iblis. Itu karena suatu kali, sebelum Kaisar Iblis tumbuh dewasa, dia melewati tempat ini bersama Mo Lingzi dan minum secangkir teh. Setelah Kaisar Iblis meninggal, Mo Lingzi membangun istana di sini. Dia tidak tahu di mana kampung halaman Kaisar Iblis, jadi dia hanya bisa menganggap tempat ini sebagai kampung halaman Kaisar Iblis. Pada saat ini, suasana di sini sangat berat. Tanah berlumuran darah dan mayat. Ada juga beberapa makhluk dengan niat membunuh yang kuat berdiri di sana. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Lin Juelong. Luka-luka Lin Juelong sebagian besar sudah pulih. Tatapannya sangat dingin. Seorang tetua aula jiwa dengan aura yang kuat berdiri di sampingnya. Dari token giok identitas tetua aula jiwa, status orang ini sangat mulia di aula jiwa. Tetua aula jiwa menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melihat beberapa orang di depannya dan berkata, Lembah Setan Segudang, Istana Abadi Roh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tablet Mo Lingzi begitu mudah diperoleh? Kamu melukaiku. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan formasi yang dibuat Mo Lingzi dengan mengorbankan nyawanya? Dia tidak tahu di mana kampung halaman Kaisar Iblis, jadi dia hanya bisa menganggap tempat ini sebagai kampung halaman Kaisar Iblis. Pada saat ini, suasana di sini sangat berat. Tanah berlumuran darah dan mayat. Ada juga beberapa makhluk dengan niat membunuh yang kuat berdiri di sana. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Lin Juelong. Luka-luka Lin Juelong sebagian besar sudah pulih. Tatapannya sangat dingin. Seorang tetua aula jiwa dengan aura yang kuat berdiri di sampingnya. Dari token giok identitas tetua aula jiwa, status orang ini sangat mulia di aula jiwa. Tetua aula jiwa menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melihat beberapa orang di depannya dan berkata, Lembah Setan Segudang, Istana Abadi Roh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tablet Mo Lingzi begitu mudah diperoleh? Kamu melukaiku. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan formasi yang dibuat Mo Lingzi dengan mengorbankan nyawanya? Dia tidak tahu di mana kampung halaman Kaisar Iblis, jadi dia hanya bisa menganggap tempat ini sebagai kampung halaman Kaisar Iblis. Pada saat ini, suasana di sini sangat berat. Tanah berlumuran darah dan mayat. Ada juga beberapa makhluk dengan niat membunuh yang kuat berdiri di sana. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah Lin Juelong. Luka-luka Lin Juelong sebagian besar sudah pulih. Tatapannya sangat dingin. Seorang tetua aula jiwa dengan aura yang kuat berdiri di sampingnya. Dari token giok identitas tetua aula jiwa, status orang ini sangat mulia di aula jiwa. Tetua aula jiwa menyeka darah di sudut mulutnya. Dia melihat beberapa orang di depannya dan berkata, Lembah Setan Segudang, Istana Abadi Roh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tablet Mo Lingzi begitu mudah diperoleh? Kamu melukaiku. Apakah kamu pikir kamu dapat menghancurkan formasi yang dibuat Mo Lingzi dengan mengorbankan nyawanya? Bab 1910, Keluarga Kerajaan. Xia Ruoxue dengan dingin melirik kata-kata, Kampung Halaman Kaisar Iblis. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa tempat ini entah bagaimana terhubung dengannya. Dia menatap Ling Yun di sampingnya dan mendesah. Dia bertanya-tanya bagaimana Ye Chen melakukannya di kompetisi naga yang bangkit. Dia percaya bahwa dia akan menjadi bagian dari 49 pemenang teratas. Dia telah memasuki alam rahasia, tetapi dia tidak berinteraksi dengan siapapun. Sebaliknya, dia mengikuti instruksi Ling Yun dan langsung pergi ke Nether Canyon. Disinilah dia mengetahui bahwa Ye Chen berpartisipasi dalam kompetisi naga yang bangkit. Sayangnya, sudah terlambat. Dia tahu betapa Ling Yun peduli dengan tablet reinkarnasi, yang harus diperoleh dengan cara apapun. Pada saat ini, mata Ling Yun sedingin es saat dia menatap tetua dari Hall of Souls. Dia tersenyum dan berkata, aula jiwa benar-benar ada di mana-mana. Awalnya aku pikir tidak banyak orang yang tahu tentang rahasia ini. Namun, aku tidak menyangka kalian semua akan datang lebih awal. Kamu dan aku sama-sama tahu nilai harta karun itu.
Tidak pasti siapa yang akan tertawa terakhir. Jika aku tidak salah, aula jiwamu sedang sibuk berurusan dengan istana pedang segudang. Sudah lama sekali, tapi kamu masih belum menghancurkannya. Sungguh hambar. Wajah tetua aula jiwa berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata ini. Masalah mengenai istana pedang segudang menghina mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat menghancurkan istana pedang segudang dalam beberapa hari, tetapi ternyata sudah beberapa bulan. Aula jiwa telah diejek oleh banyak orang karena masalah ini. Tetua aula jiwa mendengus dingin. Dia menatap lelaki tua lainnya dan berkata, lembah iblis segudang milikmu juga berencana untuk menyerang aula jiwaku. Istana abadi roh tidak mudah untuk dihadapi. Lelaki tua dari lembah iblis segudang itu tertawa dan membelai jenggotnya. Semua yang ada di lembah iblis segudang tergantung pada takdir. Mengenai hal-hal di dalam, aku tidak terlalu peduli. Namun, karena tuan mudaku ada di sini, dia harus membawa barang-barangnya pulang. Tuan mudamu juga ada di sini. Tetua aula jiwa itu terkejut. Lelaki tua itu mengangkat alisnya. Tuan muda ada di luar sekarang, sedang menghadapi masalah. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang tempat ini, semakin baik, kan? Begitu dia mengatakan ini, suasana menjadi berat lagi. Pada saat ini, Ye Chen bergerak cepat melalui kabut abu-abu. Kali ini, dia merasakan keberadaan tablet reinkarnasi. Meskipun dia tidak tahu di mana Little Ming atau Ruoxue berada, instingnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah arah yang benar. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Dia tidak menyadari bahwa mata iblis di dahinya sebenarnya memancarkan cahaya santai. Tiba-tiba, Ye Chen menghentikan langkahnya. Aura berdarah tebal menyerangnya. Selain itu, dia menemukan bahwa ada mayat di mana-mana di depannya. Selain mayat, ada juga aura binatang iblis. Itu sangat aneh. Namun, dia segera merasakan sesuatu dan menuju ke utara. Semakin dekat dia, semakin banyak aura mengerikan yang dia rasakan. Orang yang memancarkan aura mengerikan seperti itu jelas tidak lemah. Selain itu, yang lebih aneh lagi adalah bahwa ada energi iblis yang sangat padat yang terkandung dalam aura mengerikan ini. Orang yang memancarkan aura mengerikan itu jelas iblis dengan garis keturunan yang sangat kuat. Ye Chen sedikit mengernyit. Orang ini bukan satu-satunya di sini. Di belakangnya, ada selusin atau lebih sosok yang memancarkan aura iblis. Masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari ahli alam penciptaan tahap akhir. Selain itu, ada aura yang cukup dia kenal. Sikong Feixing. Meskipun Ye Chen memiliki standar yang tinggi, dia harus mengakui bahwa Sikong Feixing sangat kuat. Selain itu, dari apa yang Long Xuan katakan kepadanya, identitas Sikong Feixing luar biasa. Kemungkinan besar dia berasal dari keluarga kerajaan salah satu dari 5 wilayah benua Lingwu. Awalnya, Sikong Feixing berkata bahwa dia berharap bisa bertemu Ye Chen di kompetisi naga yang bangkit, tetapi tampaknya mereka berdua tidak bertemu karena keluarga kerajaan di belakang Sikong Feixing juga tertarik dengan tablet reinkarnasi milik Mo Lingxi. 10 mil jauhnya, darah ada di mana-mana, bahkan ada lebih banyak mayat. Seorang pemuda berambut hijau menginjak seorang pemuda yang berlumuran darah dengan senyum main-main di wajahnya. Pemuda berambut hijau itu bernama Zhou Wei. Dia adalah tuan muda dari lembah setan segudang. Dia menatap kerumunan dengan mata birunya. Ada penghinaan di matanya. Dia berkata dengan dingin, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu sentuh. Apakah kamu mengerti? Pemuda itu meludahkan seteguk darah dan melotot ke arah Zhou Wei ketika dia melihat bahwa semua orang yang dia bawa bersamanya telah meninggal. Apakah kamu tahu identitasku? Aku menyarankan kamu untuk membiarkanku pergi sekarang dan berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal. Haha, Zhou Wei tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon lucu. Kamu hanya seorang ahli alam penciptaan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Lagi pula, bisakah identitasmu lebih luar biasa daripada milikku? Begitu dia selesai berbicara, Zhou Wei menginjak kaki pemuda itu, dan suara tulang yang hancur terdengar. Namun, yang mengejutkan Zhou Wei, pemuda itu tidak merasakan sakit apapun, juga tidak memohon belas kasihan. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku dari keluarga kerajaan? Sebuah suara yang sangat dingin terdengar tepat saat dia hendak berbicara. Apakah kamu yakin lembah setan segudang mampu menyinggung keluarga kerajaan? Ekspresi Zhou Wei sedikit berubah. Keluarga kerajaan bukanlah kekuatan utama, tetapi itu adalah keberadaan yang tidak dapat diabaikan di benua Lingwu. Zhou Wei membuat gerakan meraih dengan 5 jarinya,
dan token giok yang tergantung di pinggang pemuda itu muncul di tangannya. Benar saja, ada beberapa kata yang tertulis di sana, keluarga kerajaan. Sikong Feixing. Apa? Sikong Feixing tersenyum dingin ketika dia melihat pemandangan ini. Sekarang menurutmu apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Zhou Wei sedikit gugup. Namun, kepanikannya segera digantikan oleh senyum dingin. Sikong Feixing, katakan padaku. Siapa yang tahu bahwa aku membunuh seorang anggota keluarga kerajaan di Nether Canyon? Wajah Sikong Feixing langsung memucat. Hahaha. Zhou Wei tertawa keras. Sebuah pisau tajam muncul di tangannya. Sejujurnya, membunuh seorang anggota keluarga kerajaan akan memberiku hak untuk membanggakan diri di Myriad Demon Valley. Sekarang aku akan mengirimmu pergi. Beberapa saat kemudian, sinar dingin melintas, dan pisau tajam itu ditusukkan ke arah Sikong Feixing tanpa ampun. Pada saat ini, mata Sikong Feixing dipenuhi dengan keputusasaan. Seseorang dengan garis keturunan kerajaan seperti dia akan segera terhapus begitu saja. Dia seharusnya tidak mengungkapkan rahasia itu. Tepat saat pisau tajam itu hendak menusuk tubuh Sikong Feixing, sebilah pedang hitam pekat tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan pisau tajam itu. Kekuatan benturan yang dahsyat itu membuat semua orang mundur selangkah. Zhou Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda itu memegang pedang hitam pekat di tangannya dan senyum jenaka tersungging di wajahnya. Tidak hanya itu, pemuda itu sedikit membuka bibir tipisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun akan tahu tentang kamu yang membunuh anggota keluarga kerajaan, kan? Maaf, sekarang aku tahu. Ngomong-ngomong, aku Ye Chen.